Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat akan kejadian saya 2 tahun yang lalu, kejadian anak saya Yudit, ketika itu dia merancangkan untuk kuliah, yang penting keluar dari Medan. Dia tidak mau di Medan, dan tidak pernah terpikirkan dia untuk sekolah di USU. Tetapi rencana Tuhan berbeda, dan akhirnya dia sekolah di sini. Dan untuk masa-masa sekarang ini, di masa pandemi ini, mungkin ada banyak juga rencana kita yang sudah kita susun, entah program-program, baik program liburan atau rencana-rencana yang spektakuler, atau rencana pekerjaan yang sudah kita susun sesuai target. Tetapi hari ini, semuanya menjadi stuck. Tapi kita percaya bahwa di atas semuanya ini, kalaulah hari ini segala rencana kita, segala rancangan kita belum berjalan seperti yang kita harapkan, kita percaya bahwa Tuhan telah menetapkan segala rancangan, segala rencana yang lebih indah untuk Anda dan saya. Demikian juga Bapak Ibu, saya juga teringat akan anak-anak kita yang saat ini mereka sedang berjuang untuk masuk dalam fakultas, mereka mengikuti tes SBMPTN. Mari kita juga bawa dalam doa untuk anak-anak kita atau siapapun juga mereka yang membutuhkan dukungan kita, agar mereka boleh mencapai cita-citanya, agar setiap rancangan mereka juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Lagu pujian ini juga menjadi doa saya, maupun doa kita semua, teristimewa bagi anak-anak kita yang sedang menunggu hasil SBMPTN ataupun masih akan menghadapi ujian. Juga untuk Filbert, ataupun untuk Ryan, untuk siapapun juga, biarkan ini Tuhan juga boleh memberikan rencana yang indah bagi setiap anak-anak kita, juga bagi setiap rancangan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Dia tidak akan memberikan ular beracun bagi setiap kita yang meminta roti. Mari kita angkat lagu pujian ini. Gagas teks. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerahkan pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami boleh imani, sekalipun ada banyak, segala doa, segala rencana kami, segala program-program kami yang sepertinya tersendat, yang sepertinya berjalan di luar rencana kami. Tapi malam hari ini Tuhan, biarkan lagu pujian ini meneguhkan kami, rancangan-Mu dan rencana-Mu itulah yang terindah dan terbaik bagi kami. Ajar kami Tuhan, mengikuti Engkau, bahwa rancangan-Mu sungguh rancangan yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita semakin dalam untuk memuji Tuhan. Kita mau menenggelamkan diri kita di dalam lautan belas kasihan Tuhan. Karena kami percaya di dalam penyerahan diri kita, kuasa Tuhan mampu bekerja lebih sempurna. Ketika kita mau bersyukur, ketika kita menyerahkan segalanya dan berjalan di dalam pimpinan Tuhan, kita percaya rancangan itulah yang terbaik. Mari kita angkat lagu pujian ini sebagai penyembahan kita. Biarkan Yesus yang selalu dipermuliakan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Syakara, syakaraku, syakara. Cici, enggak cukup. Oh, punya koneksi? Bukan. Biasa kadang-kadang workstation
Siapa punya yang nggak stabil internetnya saya? Kuatkan ya Tuhan setiap hati yang goyah. Kuatkanlah setiap mereka yang saat ini sedang berputus asa. Mereka yang hilang pengharapan. Mereka yang sedang menjadi kebimbangan, di dalam kecemasan, di dalam kekhawatiran. Curahkanlah rahmat Tuhan, kekuatan, penghiburan, semangat baru. Curahkanlah juga pertolongan-Mu ya Bapa pada setiap jiwa-jiwa yang telah terhilang, mereka yang menutup diri, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau. Terlebih jiwa-jiwa yang telah terhilang dari gereja saat ini, biarkan kasih-Mu boleh memeluk mereka kembali Tuhan ke pangkuan gereja. Berikan kelegaan kepada setiap jiwa-jiwa yang berbeban berat, pada mereka yang putus asa dan hilang pengharapan Tuhan. Tambah-tambahkanlah semangat baru, agar setiap orang yang saat ini sedang letih lesu, mereka boleh mendapatkan kekuatan baru. Mereka boleh terbang mengatasi setiap masalah mereka, mengangkasa Tuhan dengan tepat sayap Raja Wali-Mu. Engkau melindungi, Engkau memberikan kekuatan baru sehingga mereka boleh terbang mengangkasa, mengatasi setiap masalah dan kesulitan. Terlebih di masa pandemi ini Tuhan, Engkau tahu ada banyak Tuhan mereka yang sedang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami krisis Tuhan, mereka yang mengalami masalah ekonomi juga. Curahkan rahmat-Mu dan pertolongan. Terima kasih. Terima kasih buat Engkau Allah yang menyelidiki setiap kedalaman hati kami. Engkau tahu Tuhan setiap kesesakan yang ada dalam setiap hati. Apapun juga ya Tuhan yang menjadi kesesakan kami, apapun juga yang menjadi beban berat kami saat ini, tentang anak-anak Tuhan, masa depan anak-anak kami juga, biarkan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Allah yang memiliki masa depan, dan kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami sudah ada di dalam genggaman tangan-Mu, dan kami berjalan Tuhan senantiasa di dalam pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan ada satu kelegaan ketika Roh-Mu melawat pribadi lepas pribadi. Bekerja terus Tuhan bagi setiap hati yang terbuka untuk lawatan dan urapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota keluarga kami yang sedang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Sungguh saat ini Roh-Mu mempersatukan kami dimanapun kami berada Tuhan. Tetapi hati kami, roh kami bersatu Tuhan. Bagi setiap teman-teman kami, bagi setiap anggota keluarga kami yang sakit ya Bapa. Kami bawakan ini juga di dalam doa penyembahan. Lawat Tuhan, jamah ya Bapa. Setiap teman-teman kami yang sakit, siapapun juga. Berikan rahmat kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang melawat dan menyapa setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat juga Engkau Allah yang menyelidiki segala kerinduan yang ada di dalam hati kami. Dan biarkan sebentar lagi kami juga mau semakin membuka hati kami di hadapan-Mu untuk setiap firman, untuk setiap sharing yang akan ditabur oleh hamba-Mu Tuhan, Ibu Vivi. Kami berdoa, curahkanlah segala rahmat-Mu, kuasailah mulut dan lidahnya, kuasai juga hati dan pikirannya, agar dia boleh menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan setiap sharing dan firman ini, Tuhan. Bajak hati kami, lembutkan, gemburkan setiap kerikil-kerikil yang ada di dalam tanah hati kami, agar kami semakin lunak, semakin mudah Engkau bentuk, Tuhan. Dan semakin kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kepada Vivi, kami persilahkan. Terima kasih kepada Lani yang sudah mendoakan saya. Suara saya bisa didengar ya? Jelas. Bisa. Bisa ya? jelas. Oke. Cukup jelas. Oke. Selamat malam kepada kita semuanya. Selamat malam. Judul renungan saya pada malam hari ini adalah devotion ya, devosi. Itu ada judul kecilnya lagi, obedience with love, dalam arti ketaatan dengan kasih. Bacaannya saya ambil dari bacaan renungan harian hari ini dari Yesaya dan juga nanti dari Injil Matius. Saya ingin satu orang membacakan yang ada di share screen kita semua dari Yesaya bab 10 ayat 5 sampai dengan 7. Bisa satu orang membacakannya? Tidak ada di share screen, Vivi. Oh, tidak ada? Iya. Tidak ada. Oh, dari tadi. Ada, ya. Oh, padahal saya ada share dari sini. Kok bisa ya? Nah, tempat saya juga dari tadi nggak ada. Nggak ada tadi. Oh, berarti dari tadi nggak ada share? Nggak ada. Ada filenya Ada nggak? Mbak Ci di Ini ada bulan Ci. filenya PowerPoint, Vivi. Matikan dulu, devotion. Pak. Screen sharing ini Mungkin matikan dulu, Ci. Vivi atau host mesti buka dulu ya. Coba saya share sekali lagi ya. Nah, matikan dulu, Ci. Oke, aduh sorry dari tadi saya pikir saya ada share soalnya. Nggak bisa share jadinya ya. Coba Lemon bikin, saya harus keluar dulu atau gimana ya? Bisa keluar, Vivi. Keluar ini aja screen sharing ya, Keluar nanti Ci. masuk lagi, nggak masalah. Oke ya, Hostnya banyak kok. Sebentar ya, saya keluar dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Nggak ada hubungan. Nampak? Mr. Tin. Halo, Mr. Tin. Ya, Pak Hendri. Halo. Itu kamu pakai mic ya? Pakai mic lagi ya? Tambahan mic ya? Iya, kok. Oh. Mic condenser. Itu mic kondensor juga ya? Yang ini bukan, yang ini, yang di atas. Wah, gede amat itu yang di atas. Wah, ini betul-betul profesional ini.
Itu studio ya, Tin? Iya, rencana pertengahan bulan inilah akan on live Oh, On air. on air. akan diresmikan ya? Buat sendiri, berdaya sendiri, ya kan? Ya, bagus, bagus. Ya, Selamat sukses, Tin. iya, Amin. Luar biasa ya. Iya. mantap, mantap. Jaringan agak jelek, makanya saya keluar dulu, baru masuk lagi. Oh, Di Vivi kok lama kali masuknya ya? Cari Mon, hilang Mon. Ayo, Mon, silakan Mon. Puji-pujian dulu, Mon. Saya udah masuk lagi. Wah, masuk. Ini ada? Ada, Ci. Ada. Aduh, dari tadi nggak ada. Sorry banget. Oke. Kita ambil dari saya ya. Aduh. Nah, satu orang membacakan ya. wah kecil sekali nih tulisannya. Yesaya bab 10 ayat 5 sampai 7 tentang celaka akan menimpa Asyur. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya lah ialah hendak memusnahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Terima kasih, Ko Martin. Sama-sama. Nah, jadi ceritanya dari Yesaya ini, saat itu Nabi Yesaya mendapat ilham ya daripada Tuhan yang mengatakan kepada bangsa Yesaya yang sudah banyak melakukan dosa di mata Tuhan, dan Tuhan sebelum perikop ini kan ya, Tuhan ingin memberikan penghukuman kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda yang sudah tidak setia kepada Tuhan saat itu. Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka bersungut-sungut, malah menyembah Allah-Allah yang lain, sehingga Tuhan memakai bangsa asing untuk menghukum bangsa pilihannya sendiri. Dan saat itu yang dipakai oleh Tuhan adalah bangsa Asyur, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, untuk memberikan hukuman kepada bangsa Yehuda. Tetapi apa yang dilakukan oleh Asyur? Dia mengelangkahi Tuhan ya. Jadi di ayat 5 sampai dengan 7 ini, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan menjadi tongkat amarahku. Jadi Tuhan itu memakai Asyur sebagai cambuk dan tongkatnya untuk memukul bangsa pilihannya sendiri. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya kita lihat dari Yesaya bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Bisa ada satu orang lagi yang membacanya untuk kita semuanya? Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa,
Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang mengerakkan sayap, yang mengangakan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam, akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Cik Jenny. Sama-sama. Nah, lanjutannya, Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, aku sudah menurunkan ya orang-orang bangsa-bangsa Yehuda. Sudah dia kuasai ya. Dia mengatakan dengan kekuatanku dan kebijaksanaanku. Padahal itu maunya Tuhan. Rencana Tuhan yang pakai Asyur untuk untuk menghukum orang-orang bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Asyur sendiri menjadi sombong dan lebih daripada Tuhan itu sendiri. Di ayat ke-15 saya berikan warna yang sedikit berbeda. Itu Asyur memegahkan diri sebagai kapak yang menggerakkan orang yang mengangkatnya. Ya, saya seolah-olah seperti tongkat yang mengangkat orang yang menggunakannya. Itu nggak mungkin ya kalau misalnya kapak bisa menggerakkan tangan kita, artinya pasti ada kekuatan lain ya. Karena kapak itu sendiri adalah benda mati. Nggak mungkin. Tapi dalam hal ini, Asyur melakukan hal itu, sehingga Tuhan juga murka sama bangsa Asyur. Nah, apa yang kita mau tangkap dari perikop Yesaya ini, dan apa sih hubungannya dengan yang tadi judul saya, devosi, sepertinya nggak nyambung ya. Tapi mari coba pelan-pelan kita melihat. Bagi saya pribadi, dan saya pikir juga dengan kita semuanya, kita adalah kapak di tangan Tuhan. Mari kita membayangkan kita adalah kapak dalam tangan Tuhan dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi Tuhan tidak melihat ya, ketika ia mau memakai seseorang, dia tidak melihat apakah orang itu mengenal Allah atau tidak. Ya, bangsa Asyur yang tidak mengenal Allah juga Tuhan mau pakai di dalam bagian dari rencananya. Apalagi kita yang telah mengenal Tuhan. Kita dengan kapasitas kita masing-masing, kita mungkin berada sebagai pegawai di kantor, artinya kita sedang digunakan Tuhan sebagai kapak pegawai di kantor kita, ataupun posisi kita di pelayanan, sebagai pelayan, sebagai umat. Nah, kita berposisi sebagai kapak umat, kapak pelayan, ataupun posisi kita di keluarga kita masing-masing. Seperti saya juga adalah kapak, bagian kapak istri di dalam keluarga. Dan apakah kita pernah berposisi sebagai Asyur yang melebihi kapasitas kita yang seharusnya sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pelayan Tuhan, ataupun sebagai seorang suami, istri di keluarga kita masing-masing? Saya merenungkan ketika mempersiapkan renungan ini, saya pernah menjadi Asyur, sudah pasti pernah. Mungkin dari kita juga pernah ya. Saat
kita di kantor, misalnya kita hanya posisi sebagai seorang karyawan ADM, tetapi kita mau ngatur-ngatur bagian lain. Di saat itu kita menjadi bangsa Asyur. Atau ketika kita sedang pelayanan di gereja, kita ini bagiannya sound system, tetapi kita ambil alih posisi sebagai pemimpin atau ketua, tentu itu sudah menyalahi. Kita sudah berlaku seperti Asyur, bangsa Asyur. Atau saya di keluarga sebagai seorang istri telah melangkahi suami saya. Saya punya pengalaman demikian. Karena suami saya sakit dan saya yang harus bekerja di luar dan mencari nafkah, terkadang saya menjadi melangkahi posisi suami saya. Saya tahu itu tidak benar dan Tuhan tidak suka itu. Tapi sewaktu-waktu saya bisa pada posisi demikian ketika saya punya relasi dengan Tuhan kurang, dan ketika saya terpicu amarah, dan lain-lain hal lagi yang dapat menyebabkan saya bisa punya amarah dan ingin lebih daripada suami saya. Dan pada saat itu Tuhan tegur saya, Tuhan kembalikan posisi saya sebagaimana seharusnya seorang istri harus tunduk kepada suami, dan itu tidak mudah. Untuk itulah kita tetap bersekutu di sini, di dalam persekutuan doa, kita saling mendoakan, kita juga saling mengingatkan, dan melalui firman setiap minggunya, kita ditegur oleh Tuhan agar tetap berada pada jalur yang seharusnya. Saya kira kita punya pengalaman masing-masing yang berbeda-beda dalam hal ini. Tapi saya yakin dan percaya kita semuanya pernah menjadi bangsa Asyur yang mungkin memegahkan diri dalam posisi kita masing-masing. Namun, tidak menjadi persoalan bagi Tuhan untuk tetap pakai kita sesuai dengan bagian dari rencananya. Nah, awalnya saya ingin memberikan title kepada renungan saya ini tentang ketaatan. Tetapi saya percaya Tuhan mau lebih daripada itu, yaitu ketaatan dengan kasih yang ada terungkap dalam satu kalimat, dalam satu kata, yaitu devosi. Jadi, devosi itu sebenarnya adalah ketaatan dengan kasih. Mari kita bandingkan dengan dari Injil Matius, ya itu tadi dari Yesaya, ya Tuhan pakai bangsa Asyur yang tidak mengenal Allah untuk menjadi alatnya. Dan mari kita lihat dari Matius. Oh ini tadi kapak ya. Oh ya, sebelum kita membaca Injil Matius, saya ingin sharing juga sedikit tentang kapak ya. Kapak tentu harus digerakkan oleh orang ya, nggak mungkin dia bergerak sendiri. Ada satu kisah tentang kapak ini yang mungkin kita pernah dengar. Saya akan review bagi kita semuanya. Alkisah ada seorang penebang pohon dengan kapaknya yang tajam, dengan ototnya yang luar biasa, dan dia mencari pekerjaan untuk menebang pohon. Pada akhirnya ia menemukan seorang tuan yang ingin membersihkan lahannya dari pohon-pohon, dan tuan itu mempekerjakan dia. Dia sangat gembira, kemudian dia hari pertama bekerja, dia bisa menebang 10 batang pohon dengan kapaknya yang tajam. Hari kedua, dia bisa menebang 9 pohon. Tetapi hari ketiga, keempat, kelima, seterusnya sampai hari ke-10, pohon-pohon yang ditebang makin sedikit.
Dan akhirnya hari ke-10 dia hanya mampu untuk menebang 1 pohon dengan kapaknya. Kemudian dia dengan putus asa katakan kepada sang tuan, saya mau keluar, saya nggak mampu lagi untuk menebang pohon dengan kapak saya ini. Kata si tuan, sepertinya tidak ada masalah dengan dirimu. Saya melihat ototmu sangat-sangat luar biasa untuk menebang pohon. Bagaimana dengan kapakmu? Ketika ia memperlihatkan kapaknya, terlihat kapaknya sudah sangat tumpul karena begitu banyak pohon-pohon yang sudah dia tebang. Di situ rupanya akar masalahnya, sehingga dia tidak mampu menebang seperti hari pertama. Saudara-saudari terkasih, apa yang mau kita petik dari kisah tentang kapak ini? Saat kita dipilih oleh Tuhan menjadi bagian dari rencananya, yaitu kapaknya Tuhan, kita perlu dipertajam. Kita perlu diasah sewaktu-waktu. Karena setiap hari sudah dipakai. Kalau tidak, kapaknya tidak akan mampu untuk bekerja sebagaimana seharusnya. Jadi kita juga harus punya posisi kadang-kadang sebagai seorang Marta yang ketika bekerja, menebang pohon, tetapi kita juga harus sesekali duduk diam seperti Maria di kaki Yesus untuk dipertajam kapak kita. Sehingga kita balance. Kita beriman dan kita juga berbuat. Karena iman tanpa perbuatan tidak ada arti sama sekali. Jadi kita berjalan di dalam rencana Tuhan, tapi kita juga mau dibentuk oleh Tuhan. Mari saat ini kita lanjut agar bisa nyambung dengan namanya devosi. Kita baca dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 27 bacaan harian hari ini. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus memulai dengan kata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Dia mau mengajar kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Ya, saya percaya dalam hal ini Yesus sendiri adalah orang yang bijak dan orang yang pandai. Bukan berarti Yesus itu hanya orang yang kecil. Tapi Yesus sendiri adalah pasti orang yang bijak dan orang yang pandai. Jadi, bukan berarti Tuhan hanya mengatakan kepada orang-orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa, hal-hal kerajaan Allah. Tidak seperti itu. Di sini mau dikatakan, Tuhan berbicara kepada orang yang bijak, yang pandai, plus orang yang kecil. Karena Yesus itu anak tukang kayu ya. Dan saya percaya yang namanya tukang kayu itu harus orang yang pintar. Kalau nggak, perabot yang dibuatnya nanti nggak kuat, dipakai orang, ambruk deh. Tetapi Yesus punya papa yang pintar, tentu dia juga adalah anak yang pintar. Dan dia meneruskan karya orang tuanya ya.
Dan dia juga bisa mengajar banyak orang. Tentu dia orang yang bijak dan orang yang pandai. Dan plus orang yang kecil. Orang kecil yang bagaimana yang dimaksud oleh Tuhan dalam ayat ini? Orang kecil yang taat, yang mau taat dan penuh kasih kepada Allah Bapa. Itulah devosi. Jadi kalau tadi dari Perjanjian Lama, bangsa Asyur adalah bangsa yang bijak dan pandai, tetapi bukan yang kecil, bukan yang mengenal Tuhan secara pribadi, bukan yang mencintai Tuhan dan yang mau taat kepada Tuhan sehingga dia memegahkan diri. Tapi di Perjanjian Baru, Yesus adalah pribadi yang sangat bijak dan pandai dan juga sangat taat kepada Bapanya. Dia tidak menggunakan kepintarannya untuk melebihi Bapanya, tetapi dia hanya mau taat kepada kehendak Tuhan. Dan Tuhan nyatakan begitu banyak hal kepada Yesus. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan sendiri mengatakan ketika dibaptis di Sungai Yordan, ya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kepada Yesuslah Allah Bapa berkenan. Saudara-saudari terkasih, saya percaya kita semuanya juga mempunyai kerinduan untuk bisa menjadi orang yang kecil, orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang kecil dalam arti orang yang mengecilkan dirinya, egonya, keinginan dan egonya itu semakin dikikis dan hanya kehendak Tuhan yang ada di dalam diri kita semuanya. Dan saat itulah Tuhan berkenan menyatakan banyak hal dan rahasia kerajaan Allah kepada kita. Mari kita melihat. Ini adalah Bunda kita, Bunda Maria, ketika mendapat kabar dari malaikat Gabriel. Banyak gambar-gambar Maria mendapat kabar gembira dari Gabriel itu Maria sedang bersama dengan kitab suci. Demikian juga gambar ini. Maria adalah salah satu profil yang sangat berdevosi kepada Tuhan. Sehingga ketika malaikat datang kepadanya, dia bisa mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat voluntas tua." Sama seperti Yesus yang begitu mengecilkan dirinya, Maria juga demikian. Dia adalah hanya seorang hamba. Sehingga ketika Yesus wafat di pangkuannya yang biasa kita lihat melalui patung Pieta, Maria begitu hancur, tetapi dia tidak protes sama Tuhan. Tetap mengatakan, "Jadilah menurut kehendak-mu." Kalau kehendak Maria tentu dia tidak mau putranya mati, apalagi mati terlihat sia-sia pada zaman itu, pada saat itu. Tetapi dia tunduk kepada kehendak Tuhan, menjadi bagian dari rencana Tuhan. Tidak sedikit pun dia mau menggerakkan tangan Tuhan dengan posisinya sebagai kapak, yaitu bunda dari Yesus. Dia hanya bisa menangis, memangku putranya yang diturunkan dari salib dengan kondisi yang sudah meninggal. Apakah kita mampu bisa seperti Maria? Saya sendiri belum sih. Mari kita bersama-sama untuk itu. Berjuang bersama-sama. Ini adalah gambar Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia bergumul dengan ketakutannya untuk menghadapi jalan salib esokan harinya. Ini adalah gambar lain dari Yesus di Taman Getsemani dan dengan
posisi yang sangat berputus asa. Saya kira kita semuanya pernah berdoa seperti ini. Ketika masalah kita rasakan tidak ada jalan keluar. Yesus juga pernah dalam posisi berdoa kepada Bapa seperti kita. Dia juga sangat ketakutan. Kalau bisa dia mau tidak, berkata tidak ya, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan menurut kehendakku, tetapi kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu Bapa. Itulah Yesus ketika dia menjadi kapak di tangan Allah Bapa. Ini adalah gambar lain dari Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Benar-benar frustasi kelihatannya ya. Benar-benar aku nggak mampu lagi Tuhan menanggung semuanya ini. Memperlihatkan bagaimana kerapuhan Yesus sebagai manusia. Tetapi dengan ketaatan karena cinta dan kasihnya, devosinya kepada Allah Bapa, dia mampu untuk menanggung semua dosa kita di kayu salib. Dan apa upahnya? Maria dimahkotai di surga. Dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena Bapa berkenan kepada Maria dan juga putranya Yesus. Dengan kata lain, devosi adalah ketaatan dengan cinta. Devosi tidak sekedar hanya jenis doa-doa yang kita daraskan, seperti doa rosario, doa kerahiman ilahi, doa jalan salib, tetapi lebih daripada itu. Kalau kita berdoa rosario, kita tidak hanya doa Salam Maria, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang kita kenang, peristiwa tentang Yesus yang membuat kita semakin mau belajar mengasihi Yesus yang telah berkorban dan memberikan dirinya untuk kita. Dan kita bersama Maria, berjalan bersama Maria untuk mencintai Tuhan dan berupaya taat kepadanya. Devosi adalah hidup bakti pada Tuhan. Hidup kita baktikan pada kehendak Tuhan. Devosi membuat diri kita semakin kecil, meniadakan keinginan diri kita dan ego kita. Devosi adalah ketaatan dan penyerahan diri karena cinta kepada Tuhan, bukan karena terpaksa. Sangat berbeda jika kita taat karena cinta dan taat karena terpaksa. Tuhan hanya berkenan kepada orang yang taat karena cinta, bukan taat kepada keterpaksaan. Devosi mengingatkan kita adalah kapak di tangan Tuhan, siap diasah agar selalu tajam, siap dipakai oleh Tuhan dengan tidak melebihi rencana Tuhan sendiri dalam diri kita. Dan dalam devosi, kita menemukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Melalui devosi, kita berupaya boleh berkenan kepada Tuhan. Kita semakin kecil dan kepada orang kecil lah Tuhan berkenan. Dan akhirnya saya ingin memberikan statement ya. Ini adalah statement devosi menurut Santo Franciscus dari Sales. Devosi adalah kesigapan dan kegairahan hidup rohani ya, yang bekerja ke dalam diri kita. Yang saya garis bawah yang merah saja, yang memimpin kita untuk menaati dan memenuhi semua perintah Tuhan. Dan di dalam devosi ini ada kasih yang sempurna yang membuat kita rajin tekun melaksanakan perintah Tuhan. Bahkan perintah yang tidak diharuskan, tetapi hanya dianjurkan saja kita mau melakukan karena kita mencintai Tuhan.
Amin. Jadi, sekali lagi, kalau perjanjian lama, Tuhan bisa pakai orang yang nggak mengenal Allah. Di dalam rencananya, Tuhan juga bisa pakai orang yang mengenal Allah di dalam rencananya. Tetapi perbedaannya, orang yang mengenal Allah akan taat kepada kehendak Tuhan karena mencintai Tuhan. Sebaliknya orang yang tidak mengenal Allah akan berupaya untuk melebihi Tuhan itu sendiri dengan menyombongkan diri dan menganggap itu semua karena diri sendiri. Di mana posisi kita? Di perjanjian lama atau perjanjian baru? Saya masih berproses untuk itu. Saya pribadi masih berproses untuk itu. Saya masih separuh dari perjanjian lama. Karena itu saya masih harus terus memperbaharui diri, mengikuti persekutuan doa, membaca firman Tuhan, dan terus berupaya melayani Tuhan dengan segala kelemahan saya. Saya harap renungan ini bisa menjadi cermin bagi kita semuanya. Kita masing-masing melihat di manakah posisi kapak kita saat ini di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum doa umat, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau pakai dalam bagian rencana kasih dan rencana kerajaan Tuhan. Namun kami adalah pribadi-pribadi yang lemah. Kadangkala kami sering masih menjadi bangsa Asyur yang mau mengambil posisi Engkau sendiri di dalam hidup kami, Tuhan. Kami sombong, kami memegahkan diri, dan kami bersyukur malam hari ini Engkau tegur kami, Tuhan, dengan firman-Mu. Perbaharui kami, hati kami, diri kami, agar kami boleh mengecilkan diri seperti Yesus dan Bunda Maria. Tolong kami, agar sebagai seorang Katolik yang baik, kami boleh berdevosi dengan mencintai Engkau dan juga taat kepadamu saja, kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang dan sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Kita lanjutkan kepada doa umat. Langsung ya, Fi? Ya. Langsung ya? Ya, langsung aja kok. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu menohok hati kita, yang mana kita selama ini mungkin tidak menyadari di mana posisi kita sebagai alat. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa kita ini diberi kasih karunia yang luar biasa oleh Tuhan. Kita hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan malam ini, marilah kita ambil maknanya yang sungguh-sungguh. Kita hanya kawan sekerja Allah, mitra sekerja Allah. Kita adalah ladang Allah, bangunan Allah. Maka jangan kita sia-siakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Janganlah kita berbangga hati bahwa akulah yang hebat. Kalau tidak ada aku, ini tidak bisa jalan. Kalau tidak ada aku, ini tidak akan sukses. Terima kasih Bapa. Rahasia kerajaan Allah Kau singkapkan kepada kami orang-orang kecil.
Kau sembunyikan bagi orang-orang bijak. Kami sungguh-sungguh adalah anak-anak-Mu yang telah menerima rahasia kerajaan Allah. Untuk itu, marilah kita satukan hati kita. Tadi waktu penyembahan, Ibu Lani telah berdoa syafaat begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Semua doa-doa kami telah kami sampaikan ke hadirat-Mu. Tetapi malam hari ini, sebagai umat-Mu, peserta dari PDKK Kristus Raja, ada beberapa doa juga yang kami sampaikan kepadamu sebagai umat. Yang pertama, Tuhan, tidak terlepas dari wabah COVID ini yang semakin hari, kalau kami lihat, semakin mencekam, semakin menakutkan. Disinilah ya Tuhan, bagaimana kami ini, anak-anak-Mu, dalam menjalani hidupnya melawan COVID ini. Yang pertama kami diajarkan bahwa kami harus berdoa, berdoa, dan berdoa, khususnya malam hari ini. Kami mohon kepadamu Bapa, kami berdoa untuk negara kami khususnya, Bapak Presiden kami Jokowi yang begitu berjuang bersama jajaran pemerintahannya, tenaga medis, dokter, para dermawan, sukarelawan, rohaniwan, dan pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat yang berjuang habis-habisan untuk wabah ini supaya cepat berlalu. Tuhan Yesus, kami hanya berharap Engkau dengarkan setiap doa kami. Kalau adalah dosa-dosa kami, janganlah Engkau perhitungkan itu Tuhan. Ampunilah kami semua Tuhan. Jangan pilih kasih. Jauhkanlah kiranya wabah ini secepat mungkin Tuhan. Sehingga kami boleh hidup baru. Boleh menyadarkan kami. Siapa kami ini? Kami sungguh lemah. Kami bukan kapak orang Asyur. Kami bukan kapak bangsa Asyur. Tetapi kami adalah kapak Israel sejati dalam perjanjian baru ya Tuhan. Yang siap Engkau pakai di ladang-Mu Tuhan. Untuk boleh kami berjuang bagi keselamatan banyak umat manusia. Bukan hanya di Indonesia ini, tetapi di seluruh dunia. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Bebaskanlah negara kami. Bebaskanlah dunia ini dari bencana ini Tuhan. Kasihanlah pada mereka-mereka semua yang telah berjuang. Berilah mereka kekuatan, ketabahan, ya Tuhan. Semangat, kesadaran untuk tetap mengandalkan Engkau dengan berbagai cara. Untuk mengandalkan Engkau satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus, kami lemah, kami rapuh. Tetapi Engkau bersama kami. Kami dapat melakukannya. Bagi mereka yang sudah meninggal karena COVID ya Tuhan, tanpa mereka diberi kesempatan untuk mengenal Engkau, ataupun mereka yang sudah mengenal Engkau, ataupun mereka yang sudah jauh dari Engkau ya Tuhan, janganlah Kau perhitungkan dosa mereka. Keadilan-Mu, belas kasih-Mu, menyertai mereka Tuhan, menyelamatkan mereka. Juga Tuhan, untuk para tenaga medis, Engkau beri mereka kekuatan dan kebijaksanaan. Bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua, oleh bapa, suami, istri, ibu, atau anak yang tunggal, atau anak yang sudah sukses, tetapi karena COVID, dia harus berpisah dengan keluarga. Tuhan, beri penghiburan, beri pengharapan, beri kekuatan Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa ya Bapa, untuk umat-umat kami, khususnya di PDKK Kristus Raja ini, semua anggota PDKK Kristus Raja, juga anggota di lingkungan Gereja Kristus Raja, dan juga semua umat Katolik di Keuskupan Agung Medan.
supaya tetap taat dan setia kepadamu, Yesus. Beri mereka kekuatan dan ketaatan sebagaimana firman-Mu tadi. Devosi kepadamu, Tuhan, adalah ketaatan yang sadar, tulus, ikhlas, bukan tanpa paksaan. Walaupun wabah ini terus mengancam kami, biarlah umat-Mu semua Engkau lindungi. Beri semangat untuk melayani lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kami mohon, Kabulkanlah doa. ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu dalam beberapa bulan ini. Khususnya pastor yang kami cintai, Pastor Fritz, Pastor Sugiri, dan juga umat-Mu yang baru dibaptis, Bapak Yosef Sofyan, dan juga Bapak dari Ibu Clara Sani, Yosef Anwar Saujana yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ya Tuhan, berikanlah jiwa mereka damai dan sukacita, bahwa mereka juga telah terbebas dari maut, mereka telah diberi kehidupan kekal bersama Engkau sesuai dengan iman yang mereka percayai. Kami mohon, Kabulkanlah doa. Kami ya Tuhan. inilah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Pak Di, sekalian pengumuman untuk minggu depan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita berkumpul kembali minggu depan di Zoom yang sama ya. Kami berucap terima kasih kepada Lani dan Yudit, Raymond yang telah berusaha keras sehingga hari ini kami menikmati sound system yang lumayan bagus ya. Boleh dikatakan bagus ya, dari hari-hari yang telah lalu lebih baik, lebih sempurna. Juga untuk Vivi. Vivi, luar biasa firman-Nya Vivi, sejujurnya luar biasa. Benar teman-teman? Setuju? Amin. Ya luar biasa sekali. Ya, firman Tuhan malam hari. Mohon maaf ya, tadi lirik lagu nggak muncul. Padahal di layar saya ada. Itu bunga-bunga, yang penting isi firman-Nya sangat menohok kami. Ya, kami berterima kasih. Biarlah firman Tuhan ini jadi rema bagi kami. Kita perlu mengasah kapak kami. Dan jangan mengandalkan merasa kita itu yang paling penting. Kita nggak ada apa-apanya, kita hanya rekan sekerja Allah. Kita jangan sia-siakan karunia-karunia yang diberikan Allah. Kita tetaplah berdevosi kepada Tuhan, tetap setia, ya walaupun apa yang terjadi dalam pandemi ini, kita saling mendoakan Bapak dan Ibu, saling mendoakan satu sama lain. Ya, kalau kita sendiri kita tidak akan kuat. Terus terang aja, Vivi bilang dia dalam proses, saya juga ya setiap hari kita mendengar bukan makin menurun, tetapi makin memuncak. Kita tidak tahu ini sampai kapan, tetapi yang kita tahu Yesus bersama kita memberikan kita kekuatan, memberikan kita iman yang teguh. Tetaplah setia kepada Tuhan dengan sukacita, satu sama lain saling mendoakan, ya. Satu sama lain saling mendoakan dan memberi nasihat. Saya rasa cukup sekian. Selamat malam Bapak dan Ibu, teman-teman yang dari Jakarta ada 1-2 orang, Lia, Raymond, sama Ibu Kristi semuanya. Raymond. Ya Om. Ya Pak Andre. Raymond itu kalau ada peralatan tentang internet itu bisa tanya Mr. Tin juga itu. Ya benar, benar. Karena Mr. Tin kita kewalahan soalnya selalu
bagaimana membuat suara lebih bagus, ya kan? Karena COVID ini akan lama, 1-2 tahun ke depan, mungkin kita hidupnya begitu. Kita juga harus pikirkan ke depan, banyak umat kita yang nggak bisa gabung di Zoom ini. Gimana caranya supaya mereka bisa gabung ya? Saya pun belum dapat, karena mungkin handphonenya harus mendukung, harus punya internet, dan gimana solusinya ya, sehingga bisa banyak umat, banyak teman kita yang bisa pede ataupun mendengar pengajaran gitu. IndiHome aja, Pak. Ya, maksudnya Nanti kita apa ya, Raymond ya. Coba dipikirkan sama Rena, sama Mr. T, ini mereka ini dua ini lebih mengerti Ya. IT. Bisa. Nanti kita inilah japri aja, Raymond. Biar biar tidak mengganggu PD. Ya, bisa japri, bisa saling zoom, berdua zoomnya. Tapi yang Karena masih ada juga yang takut pakai Zoom. Masih ada. yang ya Masih ada. Banyak. Yang kalau misalnya videonya di off, itu makan kuota besar nggak ya? Karena ada teman yang mengatakan kalau kita kan misalnya ini kan, kita stop video dengan kayak gini, ini kuotanya tidak besar, katanya begitu. Tapi saya belum coba ininya, artinya betul-betul makan kuota atau tidak gitu loh. Pengalaman sama saja Bro Martin itu. Kita matikan, kita hidupkan. Oh sama saja ya? Nah, sebab yang lain kan buka video kan ya jalan juga itu. Oh iya pula ya. Pengalaman saya sama. Tetapi dia nggak makan banyak kuota lah Zoom ini. Nggak banyak makan kuota. Cukup Karena hemat. kami 1 jam lebih saja, itu 1 giga nggak kemana. Jadi kalau besar kali itu ya. Ini saya kira habis saya mungkin 200 mega saja habis. Nggak sampai. Saya Iya, 200 kayaknya nggak sampai mega. 1 giga. Iya, 200 mega saya 1 jam. 200 megabyte saja saya kira. Nggak sampai 1 giga lah. Nah, Cukup hemat Zoom. Vivi kasih pendapat Vivi. Oh ini kan saya dengar dari yang BPK Surabaya, itu kalau dihitung-hitung ya, katanya satu paket internet 1 bulan dia, misalnya dia bayar 130.000 gitu ya, itu bisa pakai Zoom 10 kali. Artinya sekali pakai 10.000. Kalau kita ke gereja, transportasi, pulang balik, kayaknya udah lebih dari 10.000. Artinya pakai Zoom lebih hemat daripada persekutuan doa fisik ke gereja. Mereka hitung-hitungnya demikian. Itu pakai Telkomsel. Kalau pakai XL malah lebih murah lagi. Jadi kalau masalah hitung-hitungan duit, kayaknya Zoom lebih hemat. Zoom lebih hemat. Udah dihitung sama orang BPK Surabaya. BPK Bandung juga mengatakan gitu, di antara semua yang model seperti ini, yang paling hemat itu Zoom. Zoom. Kecil ya makan kuotanya. Ini si Haitung, dia ngomong, apakah kita perlu berpikir untuk kolek teh? Kasih rekening aja. Kita kan nggak pernah selama berbulan-bulan Zoom nggak pakai kolek teh. Itu saya pikir itu nantilah ya, sekarang nggak perlu dulu. Yang penting mengajak banyak orang gabung, ya, menikmati manfaatnya. Mungkin itu lebih penting. Meskipun kita lihat, saya ikut yang Jakarta, Surabaya, semua sudah kolektor. Semua. Jadi asal kita ikut, dia sudah tayangkan kan, bayar supaya donasi. Begitu. Tapi nggak paksa. Mau kasih kolektor boleh, nggak kasih juga nggak apa-apa. Mungkin melalui kolektor itu juga bisa bantu untuk yang tidak bisa ikut Zoom. Enggak lah.
Ya, kita harap kita tetap bisa continue ya. Nggak tahu sampai kapan COVID ini. Jadi kita harus hati-hati sama COVID ini. Seperti tadi Pak Edi katakan, COVID ini bertambah bukan berkurang. Grafiknya itu di Medan masalahnya kita nggak tahu berapa yang ditayangkan itu sebenarnya masih kecil. Seharusnya mungkin dugaan saya ya itu 3 kali lipat dari angka itu. Itu dugaan saya. Karena saya buat perbandingan-perbandingan. Di Jakarta itu 0,15%. Di Medan itu 0,05%. Jadi kemungkinan bisa kali 3, Tapi kita nggak tahu karena tesnya itu rapid test dan PCR itu sangat relatif sedikit. Mau tes saja mesti seminggu. Ya, memang tadi saya dengar juga mungkin ada beberapa pastor mungkin kena COVID ya, tapi belum pasti. Ini lagi menunggu beberapa hari ini, tunggu hasilnya ini. Dan ini lagi kalau ada berhubungan dengan pastor-pastor udah tahu itu suasananya udah sangat kental. Jadi semua diam. Coba lihat kalau berhubungan dengan pastor, semua diam. Karena semua lagi isolasi diri. banyak yang isolasi diri ya. Jadi kita tadi saya sebenarnya mau ikut berdoa, tapi kita masing-masing berdoa aja lah. Ada satu teman Mary di Lions Club, suami istri juga diduga kena COVID karena sekarang lagi batuk, lagi demam. Karena temannya itu seminggu yang lalu positif COVID, udah tes PCR. Jadi dia lagi udah tes juga, tapi hasilnya belum keluar. Sangat ketakutan, mereka ketakutan. Jadi selama ini nggak pernah minta doa, ini bisa terus minta doa gitu. Dan dia mengatakan dalam WA-nya takut, itulah. Makin takut imun kita makin drop. Imun tubuh drop. Makin drop. Jadi ya kita saling mendoakan lah ya. Kita saling mendoakan dan kita betul-betul harus disiplin pakai masker kemana-mana. Saya selalu ditegur oleh Mary ini karena saya sering keluar kan. Ngapain kamu keluar? Saya bilang misalnya saya ada rapat dengan pastor A atau pastor B. Nggak usah, karena mereka nggak disiplin. Mereka selalu nggak pakai masker gitu. Saya pulangnya nggak berani bilang, memang mereka nggak pakai masker. Jadi, betul-betul repot gitu, sangat repot. Jadi hati-hatilah. Kalau mereka nggak pakai, kita lebih baik berdirinya agak jauh. Meskipun kita tetap ada masker gitu. Karena ini banyak teman ini, udah gejala-gejala ini udah meluas. Dan ini sudah tingkat yang lebih tinggi ya kenanya itu. Jadi ya kita semua nampaknya pakai Zoom ini. Mengapa saya juga memperhatikan sound, peralatan, karena ini jangka panjang, minimal 1 tahun ke depan kita pakai Zoom gitu loh. Jadi ya semoga banyak umat yang bisa pakai Zoom ya. Kita harus pikirkan caranya juga buat mereka. Oke, terima kasih. Iya Pak, benar itu. Saya tambahan sedikit ya mengenai COVID ini. Customer kami juga ada 2 yang udah kena, bos-bosnya. Terus teman kantor saya itu temannya yang dipelihara juga ada yang kena, masih anak muda, belum menikah, dan dia di Siloam sekarang karena dia berobat pakai biaya sendiri ya. Dan itu katanya 1 ampul jarumnya itu 7 juta, satu kali infus 7 juta. Itu nggak tahu mau pakai berapa ampul, nggak tahu. Dan dia bilang dia sesak dan ya mati aja deh katanya. Saya badannya sakit semua. Itu anak muda, bukan orang dewasa, bukan orang tua. Jadi ya memang harus sangat berhati-hati.
Terutama anak-anak muda kita yang suka kali merasa ngumpul-ngumpul itu sama-sama teman nggak perlu pakai masker. Ini Karena saya ada dengar dari Dr. Franciscus yang dari Rumah Sakit Marta Friska, mereka buat statistik, pasiennya yang kena itu umurnya 30 sampai 50. Ya, untuk Medan ya, untuk Medan. 30 sampai 50. Mereka tidak pakai masker. Mereka anggap dia anak muda, jadi nggak perlu masker. Jadi ini sangat bahaya. Karena ceritanya COVID, boleh saya bersaksi satu aja tentang COVID ini. Sebab yang saya lihat di sini yang dibicarakan kayaknya ya COVID ini yang mati begini begitu ya. Tetapi ada satu hal seperti keajaiban yang terjadi ya. Ada namanya Ibu Sumira itu sudah tua. Biasanya kalau COVID itu yang tua itu kan mati duluan. Anaknya Ibu Sumira itu sudah memang mati gara-gara COVID-19. Dan keluarga-keluarganya banyak yang positif. Dan ibu ini karena sakit ginjal, dia cuci darah 2 kali seminggu. Dia dinyatakannya dia harus diawasi dengan COVID. Ya, swab test pertama yang luar biasa negatif, dan yang keduanya negatif juga, dan dinyatakan bahwa ibu tua ini yang di rumah sakit keluarganya banyak yang positif, bebas dari COVID-19. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, saya ingin tambahin sedikit lagi satu lagi. Jadi sesuai dengan firman tadi yang saya bawakan, kalau Tuhan Yesus 40 hari dia berpuasa, dicobai si jahat, dan dia tetap tekun, tunduk, taat sama Bapaknya. Bangsa Israel 40 tahun lamanya berkeliling di gurun pasir, dan hanya 2 yang masuk tanah perjanjian karena semuanya banyak yang tidak taat. Kita baru 4 bulan mengalami COVID. Sebaiknya kita taati perintah pemerintah, kehendak Bapa untuk kita lebih lagi duduk diam tenang di rumah, mencari kehendak Tuhan. Daripada kita sudah sumpah di rumah dan ingin keluar saja, kita baru 4 bulan. Bangsa Israel 40 tahun. Dan karena ketidaktaatan habis. Mari kita belajar taat kepada kehendak Bapa. Kembalikan kepada Lani. Bapak Ibu, mari sebelum kita akhiri persekutuan doa kita satukan segala pengharapan kita, segala doa-doa kita yang belum terucap. Tuhan juga mengenal setiap kerinduan di dalam hati kita, dan kita persatukan setiap doa-doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Amin.
Shalom. Shalom. Oke, shalom. Thank you, Lani. Semuanya. Shalom, terima kasih. Bro Henry, Pak Edi, Raymond. Halo, terima kasih. Cik Lani, shalom. Waktu kamu ini terpotong loh, apa muka kamu kelihatan separuh aja. Berdiri ya. Berdiri. Halo. Halo. Halo, Dek. Udah lama nggak ketemu ya. Oh, halo, Dede. Dede. Ya. Halo. Foto, Vi, nggak foto. Oh iya. Iya, ada Foto foto. lah, foto. Udah foto. Foto. Tapi ada yang tutup ini, ada yang tutup. Halo Bapak Ibu, janganlah ditutup. Video. Videonya dibuka. Video dibuka. Ayo. Oke. Setelah 1, 2, 3. Oke. Malam Pak Antoni. Makasih semuanya. Thank you. Terima kasih, Pipi. Shalom, Bu Francis. Shalom semuanya. Salam sehat ya. Pak Andreas. Semuanya. Sampai jumpa Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pak Martin. Martin. Shalom semuanya. Iya. Dum 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 dum. Salam Dede. Itu kan yang biasanya Koko ya. Liven. Ya, nanti WA ke Putus-putus. WA ke Koko. Tahu kan WA nomor Koko, tahu kan? Bentar ya. Nah, coba lu catat aja. Berapa kok? 08. Bentar ya. 08. 11. Ya. 64. 64. 5663. 56. Ya, oke. 0811 645 663 kok ya. Betul. Ya, Mon, biar kita kontak-kontak, Mon. Nah, aku miss call. Tapi nomor WA gue beda. Oh, udah ada kok. Ya, nanti gue hubungi Koko ya. Boleh, Tante. Saya matikan ya, Tante ya.